Shalom jemaat Tuhan, senang sekali berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita telah mengalami pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu yang telah kita lewati. Dan hari ini mari kita bersyukur atas kebaikan Tuhan yang telah kita rasakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Hari lepas hari kami mengalami kebaikan, kami mengalami kasih setiaan. Kami mengalami pertolongan-Mu dan pembelaan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau Bapa yang baik. Sangat baik bagi kami Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami. Kami bawa penyembahan kami. Sebagai rasa terima kasih kami kepadamu. Biar Engkau berkenan atas setiap pujian penyembahan kami. Dan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan hadirat-Mu kami rasakan dan nikmati. Di dalam nama Yesus. Kami bawa setiap pujian kami kepada-Mu. Dan inilah kerinduan kami. Untuk Engkau mengenal hati kami dan kami mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat
atas sekeliling kami. Biar kehidupan-Mu memancar atas anak-anak-Mu, atas kehidupan kami Tuhan. Oh, Rabaya Rabo, Syakaya Rabaya Raba. Haleluya, haleluya. Yesus, 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 kehidupan kami. Dan ini yang kami rindukan selalu dalam hidup kami. Biar Roh-Mu tinggal di dalam kami, bergerak di dalam kami, memenuhi kami Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Dan sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Selamanya. Walaupun di sekeliling kami, yang kami dengar, yang kami lihat, selalu buruk, tapi di hadirat-Mu kami menikmati keindahan Tuhan. Dan kami mau berdiri sebagai umat pilihan-Mu, mendeklarasikan kemenangan yang telah Kau berikan bagi kami. Sehingga kami hari lepas hari terus berjalan di dalam kemenangan yang Kau berikan bagi kami. Semua yang percaya mari katakan amin. Berikan sorak-sorak buat Tuhan kita, berikan kemuliaan buat Dia. Haleluya.
musuh tak dapat bertahan, karena kuasa-Nya bekerja sempurna. Ku nyanyikan kemenangan, Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan seumur hidupku. Berdiri sebagai umat pilihan, meninggikan banji Tuhan. Semua musuh tak dapat bertahan, karena kuasa-Nya bekerja sempurna. Ku nyanyikan kemenangan, Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan. Ku nyanyikan kemenangan, Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan. Ku nyanyikan kemenangan, Yesus Engkau hebat, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan. Nyanyikan kemenangan, Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan, berjalan bersamamu Tuhan, dan berjalan bersamamu Tuhan seumur hidupku. Mari bersama-sama kita mau deklarasikan bahwa Tuhan kita ajaib. Kau Tuhan agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau mega bagiku,
kami berdoa, biar Engkau terus melingkupi kami ya Tuhan. Karena Kau Bapa kami, Raja atas semesta ini. Dan kami akan tenang di dalam-Mu. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwa tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya
Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Allahku. Shalom semua jemaat GBI Fatmawati yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan adakan ibadah live streaming, di mana dalam ibadah ini di rumah saudara masing-masing atau di mana saudara berada, ya, saudara bisa mendengarkan firman Tuhan yang saya akan bagikan buat saudara sebagai bekal dalam hidup saudara. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada siang hari ini. Hamba-Mu akan bagikan firman Tuhan buat semua jemaat GBI Fatmawati di rumah dan di mana mereka berada, untuk mereka dibekali firman Tuhan di dalam situasi keadaan yang sedang terjadi di dunia saat ini, dan mereka siap untuk membuka hati. Roh Kudus, Engkau beracara, Engkau pakai hamba-Mu untuk menyuarakan isi hati-Mu buat setiap kami, untuk kami diperlengkapi menjadi umat yang kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang saya sampaikan dalam ibadah live streaming ini, tema kita untuk bulan Januari dan Februari, Yohanes 15 ayat 16. Aku milih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya, saudara, saya mau sampaikan buat saudara hari ini, untuk itu diperlukan setiap kita anak-anak Tuhan mempersiapkan diri kita masing-masing untuk Tuhan melihat kita. Tuhan memilih kita. Tuhan mau untuk kita semua anak Tuhan berfungsi di hari-hari ini. Dalam situasi pandemi seperti ini, ya, kita punya kepastian hidup. Di dalam Tuhan tidak ada yang namanya mudah-mudahan. Semua pasti. Dan hari ini ada dua contoh yang saya mau sampaikan buat saudara untuk kita perhatikan, ya, untuk supaya kita bisa melihat, orang dunia bisa melihat, ya, bahwa Tuhan kita hidup. Contoh yang pertama, di tengah-tengah pandemi ini, orang Israel pada waktu zamannya Yusuf berumur 17 tahun pada waktu itu, dalam Kejadian 37. Dan saudara, di umur 17 tahun ini Tuhan kasih dia mimpi. Dan mimpinya itu, kalau saya sampaikan buat saudara hari ini, seperti visi, ya. Mimpi Yusuf waktu itu dia berdampak buat Israel, untuk keluarganya. Tapi semua tidak bisa terima, dan mereka berkata, ini anak kecil, orang yang kayak begini modelnya, ya. Mereka tidak berhitungkan, karena manusia melihat profil orang dan melihat rencana Tuhan. Tapi Tuhan melihat Yusuf jadi orang yang dapat dipercaya. Karena apa? Hatinya bersih, dia takut kepada Tuhan. Lewat ini semuanya, Yusuf diproses. Dia dibuang ke sumur. Dia dijual ke orang Mesir. Dia juga dijual ke Potifar. Dan di rumahnya Potifar, Tuhan mulai angkat dia. Tuhan angkat dia. Dia dicoba lagi untuk apa? Berselingkuh dengan istrinya Potifar. Tapi dia tidak mau. Dia tahu bahwa dia di situ dia ditaruh untuk apa?
untuk urus rumah, bukan untuk urus istrinya, Potifar. Sehingga dia katakan, saya takut pada Tuhan. Dia tonjolkan takut akan Tuhan itu. Akhirnya dia harus masuk penjara, difitnah, di penjara. Dia dilupakan semua orang. Tapi ada satu orang yang masih ingat mimpinya, yaitu juru minum. Sampaikan buat mimpi Firaun. Dan mimpi Firaun dapat diterjemahkan dengan baik. Sehingga di dalam Kejadian 41, di sana kita lihat bahwa mimpi itu menjadi kenyataan. Saudara, saya mau sampaikan buat saudara hari ini, Yusuf dipilih karena karakter. Dia punya karakter ilahi. Dia memiliki integritas ilahi. Dia memiliki identitas ilahi yang dapat dipercaya. Sehingga lewat kehidupan Yusuf, semua menjadi kenyataan. Apa yang dia mimpikan, semua jadi kenyataan. Dan orang Israel tertolong waktu itu, di tengah-tengah kelaparan. Saya mau sampaikan buat kita semuanya hari ini, di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan lagi sedang melihat setiap orang-orang yang dapat dipercaya. Untuk apa? Tujuan Tuhan menyelamatkan banyak orang. Banyak orang sekarang hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, ya. Dan untuk ke gereja, ada kadang-kadang orang yang panas-panas, kadang-kadang dingin, ya, takut. Tapi Tuhan mau supaya hari-hari ini anak Tuhan berfungsi. Saya sampaikan buat saudara, jangan takut, karena Tuhan melihat setiap orang di muka bumi ini. Tuhan punya tujuan. Tuhan kasih ingat saya firman Tuhan ini, supaya di tengah-tengah pandemi ini, sebagai anak Tuhan, kita berfungsi. Tuhan jawabkan buat dunia bahwa kita anak Tuhan, kita orang pilihan. Tidak usah takut dengan keadaan apapun juga yang sedang terjadi. Memang kalau dilihat untuk COVID-19 tidak mungkin bisa dihilangkan begitu saja, karena ini pekerjaan iblis. Tapi kalau Tuhan punya rencana untuk orang-orang yang Tuhan khususkan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa lakukan perkara yang besar. Yang penting di sini, kita jaga karakter kita. Dimanapun kita berada, karakter itu harus diperhatikan benar-benar. Harus dibangun dengan sungguh-sungguh. Ini hari-hari ini, banyak anak-anak Tuhan yang lupa bahwa ada Tuhan yang hidup buat dia, yang tidak pernah tinggalkan dia. Di sini saya mau sampaikan buat kita semuanya bahwa Tuhan punya rencana. COVID-19 ada terjadi, ada maksud Tuhan supaya anak-anak Tuhan berfungsi. Berdoa, banyak orang diselamatkan. Ini hari-hari banyak orang yang sedang hilang tujuan. Tapi diperlukan orang-orang yang memiliki integritas ilahi, identitas ilahi, karakter ilahi, untuk merebut jiwa-jiwa yang terhilang di luar sana, yang hidup dalam ketakutan, yang tidak jelas. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, dalam Yehezkiel 37 ayat 1-14. Setelah kita jadi anak Tuhan, dipilih jadi anak Tuhan, yang harus kita bangun hari-hari ini ialah manusia roh kita. Jangan biarkan manusia roh kita tidur. Jangan biarkan manusia roh kita dikuasai dengan keadaan, situasi apapun juga. Saya mau sampaikan buat saudara hari ini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kenapa? Kita sebagai anak Tuhan gak usah takut dengan keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini. Yehezkiel 37, untuk Yehezkiel, Tuhan katakan buat Yehezkiel, waktu dia melihat, dia dibawa ke satu lembah.
di lembah itu, dia melihat tulang kering. Tetapi kekuasaan Tuhan meliputi Yehezkiel. Roh Tuhan ada di situ dan mengatakan buat Yehezkiel, apakah tulang-tulang kering ini bisa hidup? Yehezkiel punya iman. Dia percaya bahwa hanya Tuhan yang bisa tolong, yang bisa hidupkan semuanya. Manusia nggak bisa bikin apa-apa. Saya mau sampaikan buat kita semuanya hari ini, di tengah-tengah pandemi ini, secara manusia orang semua takut. Apakah bisa dipulihkan keadaannya? Semua bilang wah tidak mungkin. Saya mau sampaikan seperti ini, kisah ini yang luar biasa. Ya, kisah yang luar biasa ini, hari-hari ini kita perlu perhatikan bahwa tulang-tulang kering yang sudah mati adalah tentara Israel waktu itu. Mereka ada di dalam satu lembah. Tapi Tuhan bilang, coba kamu bernubuat pada Yehezkiel untuk tulang-tulang ini hidup kembali. Yehezkiel bernubuat. Kan dia katakan, ya Tuhan yang bisa lakukan semuanya itu. Yehezkiel bernubuat, tulang kering hidup. Itu Yehezkiel kaget melihat bahwa tulang-tulang itu bisa kembali, urat-uratnya kembali. Waktu sudah kembali, belum bisa jalan. Tuhan bilang, kau bernubuat, nafas hidup kembali. Dan saudara lihat, Tuhan pakai Yehezkiel untuk menyatakan kemuliaannya, sehingga saudara bisa lihat laskar yang besar itu berjalan, bisa hidup kembali di hari ini. Pesan ini buat kita semuanya. Kita sedang berhadapan dengan jiwa-jiwa di luar sana seperti tulang kering yang ada di satu lembah. Mereka semua hidup dalam ketakutan. Rumah tangga ribut, anak-anak ribut, orang tua nggak jelas. Banyak yang sekarang ini ya tidak bisa mengatur kehidupannya. Kenapa? Karena takut, kecewa, patah semangat, apalagi tidak ada pekerjaan. Sebenarnya Tuhan izinkan semua terjadi, mau melihat bagaimana anak Tuhan hari-hari ini. Ini waktunya anak Tuhan berfungsi. Kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita semua, Tuhan sudah taruh ini dalam kehidupan saya dan saudara. Di mana saudara berada hari ini, ada Roh Tuhan, ada Roh hikmat, ada Roh pengertian, ada Roh nasihat, ada Roh keperkasaan, ada Roh pengenalan akan Tuhan, Roh takut akan Tuhan ada. Dan dia sedang bergerak sekarang ini di dunia ini, menunjukkan kepada dunia bahwa Kristus, Tuhan Yesus adalah jawaban dari semuanya. Jadi kita tidak usah takut dengan keadaan ini. Ada Roh Kudus yang bisa meringankan kita, menolong kita. Dan kalau Roh Kudus yang menolong kita, kita tidak usah takut. Kita tinggal berkata, hari ini COVID pergi, mati, terhalau, terjadi. Ada kuasa di mulut kita. Kita sedang bergerak mengikuti pergerakan Roh Kudus di hari-hari ini. Roh Kudus mau kita berfungsi hari-hari ini untuk nyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ini waktunya. Waktu anak Tuhan berfungsi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saya sampaikan kepada saudara hari ini, pesan firman Tuhan datang buat kita semuanya, buat saya juga. Kita berada di mana pun sekarang hari ini? Di Indonesia. Saya mau sampaikan, Tuhan sayang orang Indonesia. Tuhan masih bangsa kita. Kita khusus di mata Tuhan. Dan itu posisikan diri kita hari-hari ini sebagai orang yang dapat dipercaya. Kita akan melihat bagaimana Tuhan beracara buat bangsa Indonesia, buat semua orang-orang yang di muka bumi ini. Dunia bisa melihat bahwa Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ini sekarang ini
sedang terjadi peralihan. Yang saudara tidak sadar, peralihan itu sedang berlangsung di mana hari-hari ini. Ya, Tuhan akan nyatakan kemuliaannya yang tidak mungkin bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tuhan dapat melakukan perkara-perkara besar di tengah-tengah dunia ini. Dan saya mau sampaikan buat saudara hari ini, apapun persoalan saudara, soal sakit penyakit kah, soal persoalan hidup kah, tidak usah takut, karena Tuhan kita hidup. Kita punya hari esok yang penuh harapan. Untuk itu hari ini firman Tuhan yang saya bagikan buat saudara, biar menjadi berkat. Kita pergunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada, memperbaiki integritas ilahi kita, memperbaiki identitas ilahi kita, memperbaiki karakter ilahi kita, supaya kita memiliki karakter yang berintegritas, yang benar-benar berfungsi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan sedang pilih saya dan saudara. Untuk itu saya mau sampaikan buat saudara hari ini, ada pesan khusus buat saudara. Saudara takut yang sakit penyakit, virus penyakit, kecelakaan, masalah pekerjaan, masalah keuangan, karena Tuhan hidup. Dia sanggup menyediakan semua untuk saya dan saudara. Saya mau sampaikan buat saudara hari ini, saya rindu, saya ingin untuk kita semua berfungsi, untuk kita pakai kuasa yang Tuhan berikan buat kita semuanya, supaya kita boleh melihat mujizat Tuhan terjadi di mana kita berada. Khusus keluarga-keluarga, rumah tangga, anak-anak Tuhan yang ada di kota ini, di bangsa ini, berfungsi. Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang hamba boleh bagikan buat umat-Mu. Biar firman Tuhan yang hamba bagikan, anak-anak-Mu semua praktekkan kehidupan mereka. Kalau terjadi buat Yusuf membangun karakternya. Dia tidak goyah dengan keadaan, walaupun dia diperhitungkan dengan manusia, tapi dia berfungsi karena dia membangun integritas ilahi, identitas ilahi, dan karakter ilahi. Dan Tuhan melihat dia, Tuhan pilih dia untuk menjadi berkat untuk orang-orang Israel pada waktu itu. Yang kedua, Tuhan melihat dia Yehezkiel dapat dipercaya. Yehezkiel, dia ikut pergerakan Roh Kudus pada waktu itu, sehingga Roh Kudus katakan, sekarang kamu perkatakan bahwa tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tuhan dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Dan Tuhan mau untuk kita semua anak Tuhan hari ini berfungsi. Hamba minta Tuhan, biar semua anak Tuhan sekarang yang mendengarkan firman Tuhan ini, mereka Tuhan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tuhan tuntun mereka semuanya, kuatkan dan teguhkan hati mereka. Apapun masalah mereka, apapun persoalan mereka, jangan tinggalkan mereka Tuhan. Pakai mereka dengan luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekarang hamba minta Tuhan kasih mereka sehat, kuat. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Setiap persoalan rumah tangga, Tuhan tolong. Apapun keperluan mereka, Engkau nyatakan pertolongan buat mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi hamba berdoa buat mereka yang sakit, sembuhkan mereka. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan dapat lakukan perkara yang luar biasa, yang tidak mungkin secara manusia, bagi Tuhan mungkin. Karena Tuhan hidup. Engkau yang pegang kendali hidup manusia. Engkau yang mematikan, Engkau yang menghidupkan, Engkau yang menemukan, Engkau juga yang menyembuhkan. Tidak ada yang bisa ambil dari tanganmu Tuhan. Engkau hidup, Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Hamba boleh bagikan firman Tuhan ini, dan biar menjadi berkat buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar anak-anakmu akan memberi untuk pekerjaan, perpuluhan mereka, ucapan syukur mereka, korban tangan mereka, kuduskan semuanya. Hamba minta kembalikan dengan berkat berlimpah-limpah buat mereka. Tingkap-tingkap langit terbuka buat mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudara angkat tangan saudara untuk menerima berkat.
dari Tuhan Yesus Kristus. Hamba minta Tuhan curahkan berkat rohani, berkat jasmani, sukacita damai sejahtera, keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan, kelimpahan tercurah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih dari Bapa di surga, anugerah Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam kuasa Roh Kudus menyertai setiap kita siang ini sampai Tuhan yang kedua kali menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin.